Warga berlarian menuju tempat perlindungan pada Selasa 17 Maret 2026 malam. Situasi ini terjadi setelah Iran meluncurkan bom tandan ke wilayah tengah Israel. Rekaman video memperlihatkan jejak cahaya proyektil melintas di langit Tel Aviv. Sirine serangan udara terdengar keras di berbagai wilayah. Penggunaan amunisi tandan dilaporkan dalam serangan ini. Jenis senjata ini menyebarkan banyak sub amunisi ke area luas dan beresiko menyisakan bahan peledak yang belum meledak. Serangan terjadi di tengah konflik yang terus memanas sejak akhir Februari. Ketegangan meningkat setelah operasi militer oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan rudal dan drone yang diarahkan ke wilayah Israel serta aset militer Amerika Serikat di kawasan. Ledakan juga dilaporkan terjadi di sejumlah negara Teluk. Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat mengalami kebakaran di tengah tugasnya menyerang Iran. Kebakaran kapal Gerald R. Ford mengakibatkan setidaknya 200 tentara Amerika Serikat terluka. Saat ini kapal tersebut berlabuh sementara seusai kebakaran itu. Hal itu disampaikan para pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya pada Selasa 17 Maret yang mengatakan kapal induk Amerika Serikat berlabuh sementara waktu di Teluk Sauda, Yunani. Salah satu petugas mengatakan hampir 200 tentara Amerika Serikat dirawat karena cedera, bahkan seorang anggota militer Amerika Serikat sampai dievakuasi dari kapal. Dilaporkan butuh waktu berjam-jam untuk memadamkan kebakaran di kapal tersebut. Kobaran api melalap sekira 100 tempat tidur tentara Amerika Serikat di dalam kapal induk itu. Seperti diketahui, kapal induk Amerika Serikat telah dikerahkan selama 9 bulan. Sejak konflik dengan Teheran, kapal tersebut mulai dikerahkan mendekati perairan Iran. Namun insiden kebakaran ini menjadi pertanyaan tentang moral para pelaut dan kesiapan dari kapal perang itu sendiri. Pasalnya sebelum kejadian, kapal induk Amerika Serikat dilaporkan mengalami beberapa kerusakan. Rusia memperluas kerjasama intelijen dan militernya membantu Iran. Situasi ini dilakukan Moskow di tengah perang dan konflik di Timur Tengah yang kian memanas. Presiden Rusia Vladimir Putin juga diketahui membantu menyediakan citra satelit di Iran. Moskow juga meningkatkan teknologi drone untuk membantu Teheran membidik pasukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Langkah Moskow ini dinilai sebagai upaya untuk menjaga mitra terdekatnya di Timur Tengah. Dari laporan Wall Street Journal, bantuan ini mencakup komponen drone Shahed yang dimodifikasi. Komponen ini dipakai oleh Iran untuk meningkatkan sistem komunikasi, navigasi, dan akurasi serangan. Rusia juga membagikan ide perang mereka di medan konflik di Ukraina. Moskwa memberikan panduan taktis mengenai jumlah drone yang harus dikerahkan dalam satu operasi serta ketinggian serangan yang optimal. Rusia juga disebut memberikan data citra satelit secara langsung pada Iran. Data ini berasal dari armada satelit yang dikelola oleh pasukan dirgantara Rusia. Bantuan dari Rusia ini diduga telah membantu Iran dalam melancarkan serangan terhadap sistem radar Amerika Serikat di kawasan tersebut, termasuk radar peringatan dini untuk sistem Terminal High Altitude Area Defense atau THAAD di Yordania, serta target lainnya di Bahrain, Kuwait, dan juga Oman. Para analis menyebut bahwa serangan Iran ini punya pola yang mirip dengan taktik Rusia di Ukraina, yakni menggunakan drone untuk melumpuhkan radar sebelum meluncurkan serangan rudal. Serangan drone menghantam ladang minyak dan gas Shah di Uni Emirat Arab pada Senin 16 Maret 2026. Operasional migas terbesar di dunia ini lumpuh akibat serangan tersebut. Dari laporan media Abu Dhabi, pihak berwenang mencoba langsung mengendalikan situasi dan memadamkan api. Ladang minyak Shah di UAE ini berlokasi sekitar 180 km di barat daya Abu Dhabi. Di tengah perang Iran yang terus memanas dan penutupan Selat Hormuz, sektor energi Uni Emirat Arab turut terdampak. Gangguan juga terjadi di pelabuhan Fujairah, salah satu terminal ekspor utama minyak dari UAE. Operasi pemuatan minyak di pelabuhan tersebut dihentikan 2 kali dalam beberapa hari terakhir setelah insiden serangan drone berbeda. Dalam serangan yang sama, drone juga menghantam Bandara Internasional Dubai pada Senin 16 Maret. Kantor media Dubai mengatakan api muncul akibat serangan di salah satu tangki bahan bakar di area bandara.
UAE turut menjadi pusat serangan Iran lantaran banyaknya pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Sejak konflik pecah pada 28 Februari, UAE menjadi wilayah paling terdampak dengan lebih dari 1.800 rudal dan drone diarahkan. Secara total, negara-negara Arab di Teluk telah melaporkan lebih dari 2.000 serangan serupa terjadi sejak Perang Iran dimulai. Langit Al-Quds wilayah Yerusalem dihantam rudal presisi Iran. Iran berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel pada Selasa 17 Maret 2026. Rudal presisi ini meledak hanya dalam jarak beberapa meter dari kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Satu rudal presisi tinggi mendarat di area sangat dekat dengan pusat komando Perdana Menteri Israel. Sistem pertahanan yang biasanya kokoh dilaporkan kewalahan menghadapi hantaman masif ini. Serangan tersebut adalah bagian dari operasi gelombang ke-57 Operation True Promise 4. Situasi mencekam di Israel juga dilaporkan oleh media lokal, yang mana hanya sedikit rudal yang berhasil dicegat, sementara sisanya menghujam target dengan presisi yang sangat tinggi. Iran menggunakan kombinasi rudal jarak menengah berbahan bakar padat dan cair yang dikenal sulit dideteksi karena kecepatan dan manuvernya. IRGC juga menghantam sistem infrastruktur komando dan kendali utama di wilayah pendudukan. Iran pun menghancurkan sistem pertahanan rudal yang menjadi perisai utama bagi Israel.